Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu masih berkaitan dengan bahan luas lengkung. Pada hari ini kita akan membahas tentang kerucut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menemukan rumus luas permukaan kerucut. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Nah, di sekitar kita sangat banyak sekali contoh-contoh benda yang merupakan kerucut. Salah satunya ada Monumen Mandali ya, Monumen Jogja Kembali yang ada di Jogja yang bentuknya itu unik, yaitu seperti kerucut. Udah ada yang pernah pergi ke Mandali ke Jogja? Belum? Ya sama lah dengan Ustaz ya. Kemudian yang kedua ada topi caping. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang Ustadz mempunyai sebuah masalah seperti yang ada di slide. Pak Budi seorang pengrajin. Suatu hari, dia membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut yang terbuat dari karton. Topi ulang tahun tersebut berukuran diameter 20 cm dan tinggi 24 cm. Jika topi ulang tahun tersebut dibuat sebanyak 30 buah, maka luas karton minimal yang dibutuhkan adalah. Ilustrasinya seperti gambar di bawah. Sebelum kita menemukan rumus luas permukaan kerucut, terlebih dahulu kita menentukan unsur-unsur kerucut. Yang pertama, daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Yang di bawah ini merupakan lingkaran L merupakan alas kerucut. Kemudian, juring ABC merupakan selimut kerucut. Ini kalau kita potong pada sisi ininya, kita buka ada seperti ini ya. Juring ABCC merupakan selimut kerucut. Selimut ya, selimut itu nggak pakai alas. Kemudian titik A merupakan titik puncak. A ini titik puncak. R merupakan jari-jari kerucut. R ini jari-jari kerucut, ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Kemudian titik A merupakan titik puncak. Ya. T merupakan tinggi kerucut. Ini tinggi kerucut, ini tinggi kerucut. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Panjang busur BC ini, berarti ini ke sini ya. Ini kalau kita gabungkan itu sama dengan keliling lingkaran. AB dan AC disebut garis pelukis. AB, AC. Berarti ini ya, S ini. Itu garis pelukis. S garis pelukis. Di mana S, pakai Pitagoras ya, S ini, S kuadrat. Untuk mencari S kuadrat, isi miringnya, R kuadrat tambah T kuadrat. Ingat teorema Pitagoras, materi kelas 2. Sekarang kita akan menentukan rumus selimut kerucut ya. Sebelum kita menemukan rumus luas permukaan kerucut, terlebih dahulu kita menentukan luas selimut kerucut. Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang AB sama dengan panjang AC. AB sama dengan AC. Ya, sama-sama garis pelukis. Tentu sama panjang. Serta panjang BC sama dengan 2VR. BC ini sama dengan, ini kalau kita gabungkan lagi ya, itu kan sama dengan keliling dari alasnya tadi. 2VR. Luas lingkaran itu 2VR. Ingat bahwa juring ABC merupakan bagian dari lingkaran dengan jari-jari S. Kita beri nama dengan lingkaran S. Ini kalau kita perbesar seperti ini ya, itu kan akan membentuk sebuah lingkaran yang besar, sehingga ini kan sama dengan jari-jarinya, yang mana pada kerucut ini itu adalah S atau garis pelukis. Ini nggak Ustadz ulangkan dari awal ya, ini materi kelas 2 SMP. Ingatkah kamu mengenai perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran?
Jika diketahui ukuran sudut BAC, maka ini ya luas juring ABC, luas lingkaran. Ingat ya, kecilnya juring ini, besarnya lingkaran ini. Kemudian ukuran sudut ABC, berarti ukuran sudut ini ya, B ini, itu sama dengan ukuran sudut BAC. Namun ukuran sudut BAC, ukuran sudut ini kan kita nggak tahu, maka diperlukan analisis lebih lanjut. Karena ini nggak tahu, ini nggak bisa kita pakai. Ingatkah kamu mengenai perbandingan antara panjang busur dengan lingkaran? Busur itu ini ya. Ini yang paling kecil, paling besarnya kan yang ini. Kelilingnya, kalau tadi bagian dalamnya, luasnya. Sehingga busur BC sama dengan keliling lingkaran S sama dengan ukuran sudut ABC per ukuran sudut BAC, masih sama dengan di atas ini. Namun diketahui busur BC sama dengan 2VR, sehingga BC ini kan tadi 2VR sama dengan kelilingnya, sehingga ganti BC ini dengan 2VR per keliling lingkaran sama dengan ukuran sudut ABC per ukuran sudut BAC. Kita dapat dua persamaan ya. Dari hasil 1 dan 2, ini kan ini sama ini sama. Oh, berarti ini sama ini bisa kita buat perbandingan yang 3 suku. Nah, sehingga ini karena ini sama ini nggak bisa kita pakai, yang kita pakai ini sama ini aja. Luas juring ABC per luas lingkaran 2VR yang ini tadi per keliling lingkaran, sehingga luas juring ABC sama dengan, kita kali silang ya, ini kalikan ke sini, luas juring ABC ini ya kita bagi sama ini 2VR per keliling lingkaran S kali luas lingkaran S, dengan mensubstitusikan luas lingkaran sama dengan VS kuadrat dan keliling lingkaran S sama dengan 2VS diperoleh. Kenapa ini S? Karena pada lingkaran yang kita buat besar tadi kan sebenarnya R, tetapi pada kerucut ini itu sama dengan S-nya, garis pelukisnya. Kita ganti dengan yang ini tadi pada ketentuan ini, 2VR, keliling lingkaran S, keliling lingkarannya tadi ini 2VS, kali luas lingkaran VS kuadrat. Ini bisa kita coret ya, 2V bisa kita coret S. Ini S kuadrat, S-nya bisa kita coret. Nah, berarti di bawahnya udah habis. Tinggal hasilnya VRS. Sehingga luas juring ABC VRS. Sehingga kita simpulkan luas selimut kerucut itu rumusnya VRS. Yang paling penting itu ya kita tahu rumusnya. Kalau cara menemukannya masih kurang paham, ya bisa diulangi. Yang paling penting itu kita ingat rumusnya dan tahu apa yang ada pada rumus tersebut. R itu apa? Jari-jari. S itu apa? Garis pelukis. Garis pelukis itu ya sisi miring pada kerucut itu. Nah, sekarang ayo kita simpulkan. Gambar di samping merupakan jaring-jaring kerucut. Ini jaring-jaring kerucut ya. Ini selimutnya, ini alasnya. Kalau kita gabungkan, ini kita gabungkan ke sini, ini kan tertutup lagi. Karena luas permukaan kerucut ekuivalen dengan luas jaring-jaring kerucut. Ingat ya, luas permukaan kerucut itu sama dengan luas jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut itu terdiri dari selimut dan alasnya. Sehingga luas permukaan kerucut itu luas lingkaran yang di bawah ini tambah luas juring ABC. Nah, kita masukkan rumusnya. Luas lingkaran apa rumusnya? PR kuadrat. Luas juring apa rumusnya? PRS. Nah, ini kita pakai hukum distribusi. Ada yang sama? Ada. Apa? VR. VR yang kita keluar, ini sisa R, ditambah, ini apa yang tinggal? S. Jadi, luas permukaan kerucut itu VR dikalikan dengan R tambah S. Atau bisa juga langsung kita pakai ini. VR dikalikan dengan R tambah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Karena S itu kan, S kuadrat itu, yang ini tadi kan sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau S aja kan tentu akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Luas selimut kerucut itu VRS. Sehingga kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya rumus luas permukaan kerucut
VR dikalikan dengan R tambah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Luas selimut kerucut sama dengan VRS. Bisa diingat kira-kira rumus ini? Bisa ya, tidak banyak. Yang diingat itu hanya 2, kemudian yang tambahannya di sini itu hanya 1, ada S, yaitu garis pelukis. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah di awal tadi. Ada yang masih ingat masalahnya? Ada ya? Kalau tidak, ini Ustaz tampilkan masalahnya lagi. Seperti biasa, kalau ada soal cerita atau masalah, terlebih dahulu kita membuat apa yang diketahui dan ditanyakan. Apa yang diketahui dari soal? Ya, diameternya 20. Jari-jarinya berapa? 10. Tingginya 24. Ya, R-nya sama dengan 10, tingginya 24. Yang ditanya itu, ya kalau topi ulang tahun itu kan tidak ada alasnya. Berarti yang ditanya itu selimutnya. Yang mana ada topi ulang tahun itu ada alasnya. Kalau ada alasnya, nggak bisa masuk kepalanya. Jadi, ingat rumuslah permukaan luas selimut kerucut itu tadi L sama dengan VRS, V-nya kita pakai 3,14. Kenapa kita pakai 3,14? Ya, karena R-nya sama dengan 10. Kali 10 kali S-nya dapat 26. Tahu kenapa dapatnya 26? Ya, karena R-nya 10, T-nya 24. R-nya berapa? 10. 10 kuadrat, 100. 24 kuadrat, 576. Ya, kita jumlahkan. Akar dari 676, 26. Sehingga kita kalikan biasa aja. 314 dari 10 kali 26. 816,4. Ini untuk satu topi. Yang ditanya tadi berapa? 30. Berarti diapain? Ya dikali 30. 816,4 kali 30 hasilnya 24.492 cm persegi. Kalau kita ubah dia menjadi meter, berapa? Ya karena dia pangkat 2, maka dia setiap dia naik itu dibagi 100. Setiap turun dibagi 100. Karena dia pangkat 2 ya. Kalau pangkat 3 setiap naik dibagi 1000. Setiap turun dia dikali 1000. Berarti ini kita tinggal kita geser komanya. Sini 1, ini 1. Berarti 2,4 meter. Ya nggak sampai 2,5 meter. Jadi luas karton minimal yang dibutuhkan adalah 24.412 cm persegi atau 2,4 meter persegi yang dibutuhkan untuk membuat 30 topi ulang tahun tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya. Ya, materi ini tidak susah. Tidak susah. Ya, kalau kita ulangi kita pasti bisa. Di sini kita hanya mengali, membagi seperti itu saja. Yang saya cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi